Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyimpanan bahan di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Naila Farah dengan NIM 2301050543, nomor presensi 19, rombel L, PGSD FIPP UNES. Tujuan penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan kimia yang baik akan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja, karena ketika praktikum, kemungkinan terjadi interaksi antar bahan yang bisa menimbulkan risiko kebakaran. Perlunya penyimpanan bahan kimia yang baik ialah karena bahan kimia memiliki dampak yang cukup serius apabila terjadi kesalahan dalam penanganannya. Sehingga kita perlu tahu cara menjaga dan memisahkan bahan kimia yang dapat bereaksi satu sama lain yang menghasilkan senyawa atau gas yang sangat berbahaya. Sifat-sifat zat bahan dan peletakannya. Dalam penyimpanan bahan kimia di laboratorium IPA, kita perlu tahu sifat-sifat zat bahan kimia. Berikut sifat zat bahan kimia beserta peletakannya. Yang pertama, asam sulfat atau H2SO4. Asam pekat bersifat oksidator yang dapat menimbulkan kebakaran bila kontak dengan zat organik. Asam sulfat mengalami penguraian bila terkena panas, mengeluarkan gas SO2 dan bereaksi hebat dengan air. Pisahkan asam sulfat dari basa dan logam aktif seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Penyimpanan asam organik biasanya dibolehkan dengan cairan flammable dan combustible. Gunakan wadah sekunder dan gunakan botol bawaan ketika dipindahkan keluar laboratorium. Selanjutnya, asam klorida atau HCl. Senyawa stabil pada suhu kamar, larutan dalam air amat reaktif dengan logam-logam dan menghasilkan gas hidrogen yang eksplosif. Tempatkan asam klorida pada wadah plastik, seperti yang terbuat dari PVC yang biasa digunakan untuk menyimpan asam klorida. Jangan tempatkan pada wadah logam karena sifat asam klorida yang korosif. Selanjutnya, natrium hidroksida atau NaOH. Reaktivitas stabil, bereaksi dengan air, mudah menyerap air, bereaksi dengan logam, menghasilkan gas hidrogen yang eksplosif dan mudah terbakar. Pisahkan basa dari asam, logam aktif, bahan eksplosif, peroksida organik dalam bahan flammable. Tempatkan dalam bahan plastik untuk menghindari kebocoran. Simpan botol-botol besar dalam lemari rak yang tahan korosif pada rak lebih bawah dari botol kecil. Bahan asetat atau CH3COOH termasuk bahan dapat dibakar. Reaktivitas pada kondisi normal, stabil, tetapi mudah terurai atau terbakar bila pada suhu tinggi atau terkena api. Jauhkan asam asetat dari asam nitrat, asam klorida, asam sulfat yang dapat menghasilkan gas beracun. Asam asetat bersifat korosif, sehingga tidak boleh disimpan dalam wadah berbahan logam. Amonium hidroksida atau NH4OH tidak terbakar, tetapi uapnya dapat terbakar. Reaktivitas stabil pada suhu kamar dalam wadah gelas dengan tutup plastik atau karet. Pisahkan amonium hidroksida dengan logam aktif, bahan eksplosif, peroksida organik, dan bahan flammable. Tempatkan dalam bagi plastik untuk menghindari pecah atau kebocoran. Hidrogen peroksida atau H2O2 tidak terbakar tetapi dapat menimbulkan kebakaran bila kontak dengan bahan organik. Kesimpulan, untuk menyimpan bahan laboratorium sesuai jenis zatnya, perlu dihindari kontak dengan zat-zat tersebut dan menggunakan wadah tertutup dan bersih, serta diletakkan di tempat yang berventilasi baik, tetap jauh dari sumber penyalaan atau sumber panas yang dapat meningkatkan suhu. Dan materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.